وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Nah, mungkin ini pelajaran yang bisa kita ambil dari dua hadis ini. Kami persilahkan kalau ada teman-teman yang hendak bertanya berkenaan masalah ini. Nah, oke. Ustaz, ini kaitannya dengan wangi. Memang anak-anak kan di satu tempat kan minyak wanginya itu berapa kali? Kalau orang bilang minyak wangi nggak usah. Nah, ada juga orang bilang bisa juga menyucikan. Kalau di sini itu kan kategorinya minyak wangi, tapi bisa ada minyak wangi yang ganggu gak? Hah? Oh gitu. Kalau yang seperti itu saya nggak tahu ya, keadaannya nggak tahu. Kalau minyak wanginya justru mengganggu, maka mengganggunya itu ya masuk dalam kategori ini, mengganggu kenyamanan. Kalau yang terlalu menyengat dan menyakiti hidung gitu. Tapi kalau untuk sampai saat ini saya pribadi belum tahu gimana yang bentuknya minyak wangi yang yang terlalu mengganggu gitu. Tapi kalaupun itu ada dan yang di samping kanan kirinya itu menjadi terganggu ibadahnya, dia masuk dalam pelarangan hadis ini. Hukumnya makruh juga gitu. Dia hukumnya makruh. Tapi ada minyak wangi itu yang itu guru saya pernah pakai waktu di pondok itu, Ustadz Munif At-Tamimi hafizahullah. Jadi beliau itu Masya Allah nggak tahu pakai minyak wanginya minyak wangi apa. 3 meter orangnya itu nggak ada, baunya sudah ada gitu. Apa yang dia pakai itu gitu. Jadi ketika di pondok dulu kan beliau ini bagian pengasuhan kan keliling periksa santri-santri gitu kan. Ada santri melanggar apa dan sebagainya, itu kan takut dengan beliau gitu. Jadi ketika beliau keliling mau mau inspeksi memeriksa santri-santri gitu kan, baru cium baunya ini ada Ustadz Munif, itu takut melanggar sudah baru keciuman baunya. Nggak tahu beliau itu pakai minyak wangi yang baunya itu 3 meter dari tuh udah keciuman gitu loh. Ketika beliau lewat masih ada bekasnya bau tersebut. Dan yang demikian orang senang dengan bau itu. Kalau orang senang dengan bau itu nggak masuk di sini. Tapi kalau tadi memang ada minyak wangi yang demikian, dia masuk dalam kategori makruh ini karena dia mengganggu kenyamanan orang yang beribadah. Jadi seperti itu. Yang lain? Nggak ada. Ya. Masalah terganggu atau tidak terganggu itu ada beberapa individu. Kalau misalnya terganggu satu orang saja. Oh gitu. Kalau yang terganggu satu orang saja nggak masuk kategori. Nah, tadi di sini Nabi SAW menyatakan apa? Banul insan, anak cucu manusia. Anak cucu manusia dalam kategori umum, artinya banyak yang terganggu dengan bau itu. Tetapi kalau ada satu orang saja yang terganggu, ini pengecualian, nanti nggak termasuk. Dia hadir di majelis ilmu atau di sholat jamaah, di kanan kirinya itu senang dengan bau tersebut, kayak bau kayak bau di Mekah ya. Mungkin ada yang pernah umrah. Terus satu orang, bau apa ini? Nah, kalau ada yang dengan minyak wangi seperti itu nggak senang, ini mungkin patut dicurigai. Bukan patut dicurigai gimana? Boleh jadi orang tersebut dalam pengaruh sihir. Ada jin yang membersamainya gitu.
Karena dalam pengalaman saya meruqyah itu, kalau saya menggunakan minyak wangi dia nggak senang. Jadi yang tidak senang dengan minyak wangi itu ada kalanya boleh jadi ada jin yang membersamai orang tersebut gitu. Tapi itu pengalaman saya, tidak bisa nanti dipukul rata semua yang nggak senang minyak wangi itu ente kesurupan gitu, nggak bisa kemudian generalisir dipukul rata seperti itu. Tapi memang ada sebagian seperti ibu saya pribadi itu kan ada minyak wangi yang tidak disenangi ibu saya gitu loh. Tapi minyak wangi yang dari Timur Tengah ibu saya senang. Itu biasanya parfum yang ada alkoholnya itu kan dia nyucuk ke hidung gitu nah. Nah ketika dia menusuk ke hidung membuat pusing, nah ini justru mengganggu parfum yang seperti itu. Jadi diberi alkohol dengan tujuan lebih semerbak, tetapi ketika masuk ke hidung justru menyakiti hidung yang seperti itu. Nah jenis yang ini yang parfum yang mengganggu seperti itu. Kalau demikian yang mengganggunya kan bukan parfumnya, tetapi karena ada campuran alkohol yang menyebar di udaranya itu yang lebih mengganggu. Jadi mungkin seperti itu. Jadi tadi kalau yang terganggu dia hanya satu saja, ini nggak masuk kategori insya Allah. Ada. Oh gitu. Ini ada pertanyaan, kalau makan bawang tapi dia ke masjid pakai masker. Ini tadi saya kepikiran juga, tapi qadarullah alhamdulillah ada yang tanya seperti ini di mana di fanpage, di live itu kan di Facebook kita ada yang nanya seperti itu. Kalau makan bawang kemudian dia pakai masker kan terhalangi itu. Lihat ilahnya tadi pelarangan makan bawang karena mengganggu. Ketika dia pakai masker, baunya nggak keluar dan tidak ada yang terganggu, silahkan dia menghadiri. Nah, Allah Ta'ala alam, boleh jadi di masa Nabi mungkin dahulu pakaian masker itu mungkin belum ada atau gimana, tapi ada sih kalau di masa Nabi ada namanya taqannu. Taqannu itu itu menutupi bagian tengah hidung ini. Dia dengan imamahnya, ujung imamahnya menutup seperti itu taqannu. Kalau itu dilakukan dan kemudian illah dari pelarangan ini ditiadakan, illah dari pelarangan ini kan tadi karena mengganggu. Ketika mulutnya itu sumber baunya sudah ditutup, maka hilang ininya. Hukum makruhnya itu hilang kalau tidak ada orang yang terganggu. Jadi seperti itu. Nah, hanya saja dia sendiri nanti yang terganggu gitu. Artinya dia sendiri yang mencium ininya. Kalau tembus nggak tahu lagi tuh. Ada nggak yang maskernya itu yang kemudian terlalu tipis hingga bau bawang itu terlalu tajam hingga tembus keluar kayak gitu? Itu perlu dilakukan penelitian. Tapi Allah Ta'ala alam, yang zahir ketika mereka yang makan bawang mentah dan menimbulkan bau tidak sedap, kalau dia nanti menggunakan masker pada saat sholat, yang mana kanan kirinya tidak terganggu, maka hukum makruhnya sudah hilang. Hukum makruhnya sudah hilang karena tidak ada yang terganggu. Jadi berdasarkan hadis ini tadi, patokan fikihnya yang kita ambil di sini mengganggu atau tidak mengganggu, itu tadi ya. Mengganggu atau tidak mengganggunya gitu. Jadi seperti itu. Allah Ta'ala alam. Yang lain? Ya, yang misalnya ada yang beberapa orang dia kondisinya sakit ya, ada bau badan yang tidak sedap. Nah ini maka berdasarkan hadis ini dia lebih baik di rumah terlebih dahulu sampai nanti penyakitnya itu sembuh gitu. Dan itu nanti dilihat yang menjadi penyebab penyakitnya dia bau badan berlebih itu, lihat dari bahan makanannya juga. Lihat dari bahan makanannya, dia sering makan apa gitu. Jadi kalau saran saya untuk menyembuhkan penyakit yang seperti itu, perbanyak untuk makan makanan rimpang-rimpangan gitu. Jadi untuk rimpang-rimpangan itu insya Allah mudah-mudahan bisa mengurangi
aroma badan yang tidak sedap itu minum, bukan dimakannya, diminum dari air rendamannya atau nanti air rebusan dari rimpang-rimpangan seperti kunyit dan keluarga-keluarganya itu. Mungkin itu saran saya pribadi. Tapi selama dia penyakitnya masih ada, masuk dia dalam kategori ini karena menimbulkan gangguan bagi mereka yang menghadiri sholat berjamaah gitu. Nah, ini lebih baik dia di rumah terlebih dahulu sampai penyakitnya itu sembuh. Allah Ta'ala a'lam. Nah, nggak apa-apa. Apakah mandi subuh sebelum sholat subuh setelah malam dari Rasulullah? Terus lebih utama mana duduk di rumah kemudian berangkat ke masjid atau berangkat ke masjid terus duduk di Yang pertama tadi pertanyaannya, apakah mandi subuh itu ada anjuran amalan sunnahnya secara riwayat dari Rasulullah? Allah Ta'ala alam, saya belum tahu. Kalau yang disampaikan apakah dianjurkan mandi subuh terlebih dahulu gitu kan dari Nabi SAW. Namun kalau Nabi SAW pada keadaan junub, jelas mandi terlebih dahulu sebelum menghadiri sholat subuh, karena Nabi SAW tidak selalu ketika junub dengan keadaan karena berhubungan badan dengan istrinya beliau langsung mandi di malam itu juga, nggak selalu. Nah, terkadang Nabi SAW ketika, dan ini yang seringnya dari Nabi ketika melakukan hubungan badan dengan istrinya dan beliau junub, beliau tidurnya itu dalam keadaan hanya berwudu saja. Nah, kalau beliau hanya dalam keadaan berwudu saja, kemudian bangun nanti hendak sholat malam, tentunya beliau mandi. Nah, ini yang ada dari beliau. Tetapi ketika menghadiri sholat subuhnya itu selalu mandi, saya belum tahu secara riwayat dari Nabi, saya belum tahu. Kemudian yang kedua, kalau ditanya mana yang lebih utama, wudu terlebih dahulu dari rumah atau nanti ke masjid baru berwudu. Nah, kalau secara zahir dua-duanya utama, tetapi di sini saya lebih memandang yang lebih utama itu wudu dulu dari rumah. Kenapa? Dalam salah satu sunnah Nabi ketika datang ke Masjid Quba. Nah, itu dalam salah satu hadis Nabi ketika beliau menyebutkan keutamaan datang ke Masjid Quba, itu beliau menyatakan barang siapa yang berwudu di rumah gitu. Jadi wudu dulu di rumah, ketika jalan menuju Masjid Quba-nya itu sudah dalam keadaan suci. Sampai di Quba kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Quba, itu pahalanya itu sama seperti pahala mengerjakan umroh. Itu pada saat di mana? Di masjid di Madinah. Nah, berdasarkan hadis ini saya mengambil kesimpulan lebih senang dan lebih baik bagi saya, lebih menyenangi dan itu lebih utama, lebih baik wudu dulu di rumah baru kemudian datang ke masjid. Kenapa? Proses dia jalannya itu sudah dalam keadaan suci. Langkah dia menuju masjid itu kan ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis yang lain Nabi SAW mengabarkan setiap khutwah, setiap langkah itu kan rufi'at anhu khoti'ah, diangkat satu kesalahan dia diangkat, dan kemudian kutibat lahu hasanah, satu hasanah dicatatkan bagi orang dalam setiap langkahnya dia menuju ke masjid. Nah, pada saat dia melangkahkan kaki menuju ke masjid sudah dalam keadaan suci, tentunya itu lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang menjadikan sebab saya lebih menyenangi dan lebih menganjurkan wudu dulu di rumah. Karena langkah dia menuju ke masjid itu adalah langkah ibadah. Nah, langkah ibadah dia menuju ke masjid itu ketika dalam keadaan suci itu lebih baik daripada nanti ketika dia melangkahkan dalam keadaan dia belum suci, dia masih berhadas kecil, baru nanti di masjid berwudu gitu kan. Ketika di masjid baru berwudu, langkahnya dia dari kamar mandi, dari tempat wudu ke masjid itu berapa langkah aja gitu kan.
Nah ini tentunya langkah-langkah yang dalam keadaan suci dengan langkah yang dalam keadaan tidak suci kan beda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tadi jawabannya, lebih baik wudu dahulu di rumah agar setiap langkah kita berjalan itu sudah dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak berhadas lagi. Allah Ta'ala a'lam. Yang lain? Kenapa? Di luar sholat. Di luar sholat ini sama gitu. Iya, iya. Beda jenisnya. Kalau ini bawah, tapi ini misalnya rokok. Iya, iya, iya. Ada pertanyaan, mafhum mukhalafah atau kebalikan dari ini itu sebenarnya, tapi kalau yang ditanyakan rokok itu bukan kebalikan, dia sejenis gitu. Dia nggak kebalikan dari bawang gitu kan. Dia juga menimbulkan bau yang tidak sedap, bahkan lebih tidak sedap lagi, bahkan lebih nggak ada manfaatnya lagi. Maka ini makruhnya lebih makruh lagi gitu loh. Dia makruhnya lebih makruh. Kalau bawang masih ada manfaatnya, seperti bawang putih, makan bawang putih ada manfaat untuk melancarkan peredaran darah, dia menetralkan kolesterol. Tapi kalau rokok, kolesterol mana yang dinetralkan gitu kan? Sudah menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah ini lebih makruh lagi. Itu kalau rokok. Kemudian kalau selain sholat, masuk atau tidak kategori makruh? Masuk juga. Ini dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Selain sholatnya, ini juga dikiaskan dalam dikiaskan dengan hadis ini. Aktivitas-aktivitas berkumpul yang lainnya, yang dimana aktivitas berkumpul itu adalah aktivitas berkumpul yang satu dalam ketaatan, dalam rangka ketaatan, misalnya ini majelis ilmu ya, ini masuk dalam kategori itu. Artinya mereka yang hadir setelah makan bawang mentah atau dia setelah merokok gitu kan, menimbulkan bau yang tidak sedap, masuk dia dalam kategori makruh. Meskipun aktivitas itu bukan sholat tetapi berkumpul. Nah tapi kumpulnya ini kan nanti ada dua kategori yang dia tercatat makruh. Satu, dia berkumpul dalam rangka ibadah lain selain sholat. Menghadiri khutbah, menghadiri majelis ilmu ini kan ibadah. Hanya saja ibadahnya ini bukan ibadah yang terikat dengan satu aturan harus bershaf gitu kan, tidak, majelis ilmu. Nah yang kedua, berkumpul dalam rangka aktivitas yang mubah. Nah, seperti misalnya melaksanakan seminar seminar bisnis. Seminar bisnis itu kan perkara yang mubah gitu kan. Nah, tetapi di dalam seminar bisnis itu dia habis makan bawang, dia berkumpul di situ mengganggu yang kanan kirinya. Tetap dicatat dia makruh, hanya saja makruhnya ini tidak seberat makruh ketika mengganggu orang yang beribadah, gitu loh. Tetap makruhnya. Kenapa kok masih makruh? Karena mengganggu orang itu, baik dia ibadah maupun tidak ibadah, tetap tidak disenangi di dalam syariat ini, apapun bentuknya gitu kan. Nah, mau dia ibadah maupun tidak ibadah, kalau ada makna mengganggu itu dalam agama ini tidak disenangi. Dasar dalilnya apa? Nabi SAW sudah menyampaikan kan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang mana kalau muslim yang lainnya selamat dari ucapan dan perbuatannya. Makan itu kan perbuatannya dia. Akibat dari dia makan begitu menimbulkan bau yang tidak sedap, itu perbuatan dia gitu. Ketika perbuatannya ini menjadikan gangguan gitu kan, kadarnya kecil. Nah maka kadar kecil itu juga yang nanti dicatat dalam hal ini sebagai sesuatu yang makruh. Dia mengurangi keberkahannya ketika bersama dengan orang-orang banyak. Jadi seperti itu. Allah Ta'ala alam. Berapa menit lagi? 4 menit lagi. Yang lain ada pertanyaan lain? Nah, monggo Pak. Ini masih berkaitan dengan itu, dan ini kalau misalnya kan kita kerja di lapangan, di situ dicampur keringat, mendengar azan. Dan ada hadis lain yang mengatakan siapa yang mendengar azan tidak mendatangi, kan ada ancaman yang begitu. Tapi ada kaitannya dengan orang yang beringat mungkin badannya tidak sedap dan lain sebagainya. Ini mana yang lebih afdal, Ustaz?
memaksakan diri menghadiri ikut berjamaah di situ karena hadis tadi, atau memilih sholat di rumah karena hadis yang satunya tadi yang masalah gangguan. Jadi pertanyaannya bagaimana dengan seorang yang pekerjaannya itu menimbulkan keringat dan aroma yang tidak sedap pada saat azan berkumandang, mana yang harus dipilih? Sholat di rumah karena berdasarkan hadis Jabir ini tadi, karena Nabi suruh wal ya'tazil gitu kan, atau dia menghadiri masjid menghadiri jamaah karena memenuhi panggilan azan. Kalau jawaban saya tidak dua-duanya, Pak. Maksudnya tidak dua-duanya itu gimana? Ganti baju. Jadi tidak menghadiri masjid dalam keadaan bajunya itu berpeluh keringat, itu tidak juga. Tidak dia sholat di rumah dalam keadaan berpeluh keringat habis kerja, itu ini juga tidak. Tapi ganti bajunya hingga dia menghadiri jamaah di masjid dalam keadaan yang aroma badannya itu tidak mengganggu. Jadi seperti itu. Jadi ini nasihat saya untuk saya sendiri maupun bagi teman-teman yang lain, kalau memang sekiranya aktivitas sehari-harinya itu menimbulkan bau keringat, aroma yang tidak sedap, itu hendaknya dia perhitungkan berapa menit sebelum azan, itu hendaknya dia sudah menghentikan aktivitasnya. Minimal dia mengganti pakaian yang dia gunakan untuk bekerja, tidak dia gunakan untuk menghadiri sholat itu. Kalau itu yang sudah dia lakukan, insya Allah sudah keluar dari hukum makruhnya ini tadi ya. Karena dia sudah berupaya untuk tidak memberikan gangguan bagi jamaah yang ada di situ. Nah, jadi kalau pengalaman saya ketika di Madinah itu, yang memberikan bau tidak sedap itu ini koki di sana itu. Koki yang bikin kebab. Jadi koki yang bikin kebab itu kan, dia dalam waktu yang lama itu berada di depan pemanggangan itu. Jadi aroma daging panggangnya itu melekat di bajunya. Dia datang ke masjid untuk menghadiri jamaah itu hanya melepas ininya aja. Kan ada celemeknya itu kan, itu aja dilepasnya gitu. Tetapi baju-baju yang lainnya masih dia pakai. Jadi di dalam itu ya bau aroma daging panggang yang tidak nyaman itu kalau saya berada di sampingnya, di samping kokinya itu. Nah, itu bisa disiasati dengan melepas semua pakaiannya, mengganti pakaian yang khusus dia gunakan untuk ke masjid. Jadi seperti itu. Mungkin sampai di sini saja pelajaran yang bisa kita ambil dari dua hadis ini. Mudah-mudahan Allah mencatatnya sebagai amal soleh kita, dan Allah mencatatnya sebagai tambahan timbangan hasanah kita di hari akhir nanti, dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan amal soleh dari ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.